Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelas 11 IPS 1 dari kelompok Kentut Kentang Imut yang beranggotakan saya Sisi Lewedanova Clarista. Saya Juwita Cahaya Islami. Saya Siti Maulida Aprilia. Saya Atika Bakita. Pada kali ini kita akan memberikan materi tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, untuk materi yang pertama yaitu ada lahirnya demokrasi di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus terlebih dahulu mengerti apa arti demokrasi, pengertian demokrasi. Jadi, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti memerintah. Adapun di sini kita menunjukkan salah satu tokoh yaitu Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, dalam sistem pemerintahan demokrasi, kedaulatan maupun kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Kemudian materi berikutnya yaitu contoh-contoh demokrasi akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Ini saya akan menyebutkan dan menjelaskan contoh-contoh demokrasi. Salah satunya ada contoh demokrasi di lingkungan keluarga, yaitu bebas mengeluarkan pendapat, di mana semua anggota keluarga mempunyai hak yang sama dalam mengutarakan pendapat. Hal ini harus dijaga dengan baik supaya tidak terjadi kesalahpahaman karena suatu perkara. Kemudian selanjutnya contoh demokrasi di lingkungan sekolah, yaitu pemilihan ketua kelas dengan cara voting atau musyawarah, di mana pemilihan tersebut dapat dilakukan dengan cara musyawarah atau voting yang dipimpin oleh guru. Kemudian ada contoh demokrasi di lingkungan tempat tinggal, yaitu melakukan hak dan kewajiban di tengah masyarakat. Setiap warga negara yang ada di dalam masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Pastinya hal itu harus dilakukan oleh semua warga tanpa memandang status, ekonomi, jabatan dari masyarakat. Kemudian contoh demokrasi dalam bernegara, yaitu pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilihan umum presiden dan wakilnya menjadi pesta demokrasi yang ada di dalam suatu negara, di mana semua negara mempunyai hak untuk memilih pemimpin dari negara tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada periode demokrasi liberal pada 1945 sampai 1959. Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal yang merupakan bentuk pemerintahan demokrasi dengan sistem perwakilan rakyat, yaitu melalui partai politik dalam kelembagaan maupun Dewan Perwakilan. Kabinet Demokrasi Liberal yang pertama ada Kabinet Nasir pada 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Yang kedua ada Kabinet Sukiman pada 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo pada 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Muncul berbagai pemberontakan sebagai berikut. Yang pertama ada pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Yang kedua ada pemberontakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Yang ketiga ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia tahun 1949-1962. Yang kedua ada periode demokrasi terpimpin pada 1959 sampai 1965. Penegakan demokrasi terpimpin sesaat setelah peristiwa pernyataan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah penetapan manifesto sebagai GBHN. Kebijakan pertama setelah diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin adalah pembubaran kabinet karya diganti dengan kabinet kerja. Masalah-masalah besar yang menyimpang dari kehidupan demokrasi berdasarkan Undang-Undang 1945 yaitu: yang pertama, presiden diangkat sebagai presiden seumur hidup berdasarkan ketetapan MPRS nomor 111 atau 1963. Yang kedua, adanya perangkapan jabatan oleh beberapa orang. Yang ketiga, keanggotaan MPRS dan lembaga negara lain tidak melalui proses demokrasi yang baik. Yang keempat, pelaksanaan demokrasi terpimpin cenderung berpusat pada kekuasaan presiden. Dan yang kelima, DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan oleh presiden. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya, yaitu tahap perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia.
Yang ketiga adalah periode demokrasi di era Orde Baru di tahun 1965 sampai 1998. Pada masa Orde Baru berlaku sistem demokrasi Pancasila karena sistem demokrasi yang diterapkan didasarkan pada Pancasila. Pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam era Orde Baru tidak sesuai dengan wacana yang ditetapkan. Praktik kenegaraan dan pemerintahan pada rezim ini tidak diberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Muhammad Rusli mengungkapkan ciri-ciri rezim Orde Baru sebagai berikut. Yang pertama, adanya dui fungsi ABRI. Yang kedua, adanya sentralisasi dalam pengambilan keputusan politik. Yang ketiga, adanya pembatasan terhadap peran dan fungsi partai dalam pengambilan keputusan politik. Yang keempat, adanya campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik. Yang kelima, adanya monolitasasi ideologi negara, yaitu negara tidak membiarkan berkembangnya ideologi-ideologi lain. Yang keenam, adanya inkorporasi, yaitu lembaga-lembaga non-pemerintah diharapkan menyatu dengan pemerintah, padahal seharusnya sebagai alat pengontrol pemerintah. Yang keempat, ada periode demokrasi di era reformasi, yaitu dari tahun 1998 sampai saat ini. Langkah yang harus dilakukan dalam transisi Indonesia menuju demokrasi sekurang-kurangnya mencakup reformasi dalam 3 bidang besar, yaitu reformasi konstitusional, yang kedua reformasi kelembagaan, yang ketiga pengembangan kultur atau politik yang demokratis. Masa demokrasi di era reformasi berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata ataupun tingkah laku. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan takut, Jangan khawatir. Ini kentut, bukan petir.